Halo Halo guys, guys, balik lagi bersama kita di podcast podcast Cobe. Cobe dengan tema Deep Deep with Us. Saya Hadisha Kaili. Dan saya Orinda, seperti biasa dong, kita selalu mendatangkan bintang tamu unik untuk menemani kita di sini. Nah, hari ini kita bakal ditemenin sama 3 teman kita nih. Mari kita sambut Evelyn, Brigita, dan Chais. Widih, para dokter muda tuh, pas banget nih sama tema kita hari ini, yaitu PMS. Nah, kita suruh dokter muda perkenalan dulu kali ya. Iya dong, karena ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Halo semua, perkenalkan saya Dr. Chais yang menangani khusus bagian kelamin. Halo, perkenalkan saya Dr. Evelyn yang menangani penyakit bagian dalam. Halo, perkenalkan saya Dr. Brigita. Saya menangani berbagai penyakit oleh bakteri dan virus. Wah, hebat-hebat banget nih dokter muda kita. Iya, hebat banget dong pastinya. Nah, nggak perlu lama-lama lagi nih. Ayo kita mulai pembahasan podcast kita hari ini tentang PMS. Nah, benar. Tapi sebelum bahas lebih dalam, kan kita masih belum tahu nih, PMS itu singkatan dari apa sih, Orin? Nah, PMS itu adalah singkatan dari penyakit menular seksual nih. Nah, oke. Untuk membahas lebih dalam tentang PMS, hari ini akan dibahas oleh tamu kita. Boleh dimulai ya, dokter? Oke, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertiannya. Jadi penyakit menular seksual itu adalah infeksi yang menular melalui hubungan intim. Penyakit ini dapat ditandai dengan ruam atau lepuhan dan rasa nyeri di area kelamin. Ada banyak jenis juga penyakit menular seksual ini. Di antaranya tuh ada chlamydia, gonore, sifilis, trichomoniasis, dan HIV. Iya, sesuai dengan namanya, penyakit menular seksual menyebar melalui hubungan intim, baik secara vaginal, anal, maupun oral. Tidak hanya dengan hubungan intim, penularan juga dapat terjadi melalui transfusi darah dan berbagi jarum suntik dengan penderita. Infeksi juga dapat ditularkan dari ibu hamil ke janin, baik selama masa kehamilan atau saat persalinan. Penyakit menular seksual itu tidak selalu menimbulkan gejala atau bisa hanya menyebabkan gejala ringan. Oleh karena itu, tidak heran beberapa orang baru mengetahui dirinya menderita penyakit menular seksual setelah muncul komplikasi atau ketika pasangannya terdiagnosa menderita penyakit menular seksual. Waduh, serem banget ya penyakitnya. Kita emang harus lebih hati-hati banget nih untuk menjaga diri kita dan kesehatan kita. Iya, betul. Oh iya, boleh nggak sekalian jelasin gejalanya tuh apa aja sih, dok? Boleh dong. Oke, jadi gejala yang dapat muncul akibat penyakit menular seksual ini tentunya akan berbeda-beda tergantung jenis penyakitnya ya. Namun umumnya itu berupa muncul benjolan, luka atau lepuhan di sekitar penis, vagina, anus, atau mulut. Lalu vagina atau penis ini akan terasa gatal dan terbakar. Lalu bisa juga terasa nyeri ketika buang air kecil atau berhubungan intim. Lalu bisa juga keluar cairan dari penis atau umumnya atau biasa kita sebut itu sebagai kencing nanah atau vagina biasa kita sebut itu sebagai keputihan. Lalu selain yang disebutin itu, ada juga gejala seperti nyeri perut bagian bawah, demam, dan menggigil. Muncul pembekakan kelenjar getah bening atau benjolan di selangkangan, lalu muncul ruam kulit di badan, tangan, atau kaki. Lalu kulit penis itu juga bisa kering, ruam, dan kemerahan. Selain beberapa gejala yang sudah disebutkan tadi, wanita juga bisa merasakan gejala lain, yaitu pendarahan di luar masa menstruasi dan muncul bau tidak sedap dari vagina. Ini juga merupakan salah satu tanda gejala penyakit kelamin wanita. Sementara pada pria, gejala lain penyakit menular seksual yang dapat dialami adalah nyeri, sperma berdarah, atau pembengkakan pada testis. Wah, banyak juga ya gejala-gejala penyakitnya.
Bahkan sampai gejala penyakit biasa, seperti demam pun bisa aja pertanda kalau kita bisa aja memiliki penyakit itu. Serem banget sih. Aduh, bahaya banget dong ya. Bisa aja kita terjangkit salah satu dari jenis penyakit PMS ini. Oh iya, bicara tentang jenis dok, PMS itu kalau seingat saya memiliki beberapa macam kan ya. Boleh dong kita juga dikasih tahu informasi apa aja sih macam-macam penyakit PMS itu? Oke, jadi penyakit menular seksual itu dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, dan parasit. Nah, macam-macam penyakit menular itu ada beberapa. Yang pertama itu ada sifilis. Sifilis ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini juga sering disebut dengan sebutan Raja Singa. Penyakit ini itu menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut. Dan melalui luka inilah penularan akan terjadi. Dan selain itu, ada juga penyakit gonore. Nah, gonore ini itu dikenal dengan kencing nanah. Penyakit ini itu disebabkan oleh bakteri yang bernama Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini itu menyebabkan keluarnya cairan dari penis atau vagina dan juga menimbulkan rasa nyeri ketika buang air kecil. Bakteri penyebab gonore ini juga dapat menimbulkan infeksi di bagian tubuh lain jika terjadi kontak dengan sperma atau cairan vagina. Lalu juga ada penyakit Human Papilloma Virus atau HPV. Infeksi menular seksual ini disebabkan oleh virus dengan nama yang sama, yaitu HPV. Virus HPV dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker serviks pada perempuan. Gejala kanker serviks stadium awal seringkali tidak khas, bahkan tak bergejala. Penularan HPV terjadi melalui kontak langsung atau melakukan hubungan seksual dengan penderitanya. Selanjutnya ada infeksi HIV. Infeksi HIV disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyebaran virus ini dapat terjadi melalui hubungan seksual tanpa kondom, berbagi penggunaan alat suntik, transfusi darah, atau saat persalinan. Virus ini menyerang sel CD4. Jika semakin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah. Infeksi HIV ini tidak ada obat. Nah, benar sekali ya teman-teman, katanya Dokter Charles sama Dokter Brigita. Tapi ternyata masih ada lagi loh. Nah, yang kelima ini ada chlamydia. Penyakit infeksi menular seksual ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Pada wanita, chlamydia ini menyerang leher rahim, sedangkan pada pria menyerang saluran keluar urin di penis. Penularan ini dapat terjadi dari luka pada area kelamin. Chlamydia yang tidak segera diobati ini akan meningkatkan risiko kemandulan, terutama pada wanita. Lalu yang terakhir ada trichomoniasis. Penyakit menular seksual ini disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Trichomoniasis ini menyebabkan keluarnya cairan berbau busuk pada vagina, kelamin juga menjadi gatal, dan nyeri saat buang air kecil pada wanita. Pria biasanya tidak menunjukkan gejala apapun, dan komplikasi trichomoniasis ini bagi ibu hamil termasuk risiko kelahiran yang prematur. Penanganannya itu dapat berupa kedua pasangan harus mengonsumsi setidaknya 1 dosis besar antibiotik oral tertentu. Wah, berarti kira-kira totalnya ada 6 macam ya dokter, jenis dari penyakit menular seksualnya. Wah, banyak juga ternyata. Berarti kita benar-benar harus menjaga banget nih kesehatan kita. Jangan sampai kita terkena satu pun jenis dari penyakit menular seksual itu. Iya, bener banget dong. Tapi meski jenis PMS itu banyak, cara mencegahnya tetap sama kan ya dok? Gimana aja sih dok cara pencegahan supaya kita terhindar dari PMS itu? Langkah utama pencegahan penyakit menular seksual itu adalah dengan menerapkan perilaku seks yang aman, yaitu dengan menggunakan kondom dan tidak bergonta-ganti pasangan seksual.
Selain itu, ada beberapa tindakan pencegahan lainnya yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, kenali pasangan seksual masing-masing. Yang kedua, lakukan vaksinasi, terutama vaksin HPV dan hepatitis B. Yang ketiga, tidak menggunakan nafsa, terutama dengan berbagi penggunaan jarum suntik. Yang keempat, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi. Yang kelima, pria bisa melakukan sunat untuk mengurangi resiko terkena penyakit menular seksual. Oh iya, penyakit menular seksual ini juga sebaiknya tidak melakukan hubungan seks hingga penyakit ini dinyatakan sudah sembuh, tentunya oleh dokter ya. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan penyakit kepada pasangan. Benar kata Dr. Evelyn dan juga Dr. Chais. Pencegahan itu sebenarnya sangat simpel asal kita bisa mematuhinya dengan baik. Jadi intinya itu ada pada kita dan pasangan kita ya kan dok, untuk menjaga diri masing-masing dan rutin memeriksakan diri ke dokter yang menangani kasus seperti ini. Tapi untuk yang sudah terlanjur terkena penyakit menular seksual ini, apa masih bisa disembuhin ya dok? Tentu saja sih ada obatnya dengan menggunakan antibiotik, antivirus, dan juga anti jamur. Wah, untungnya ya masih ada obatnya, meski terlihat sulit untuk dilakukan. Ya, makanya lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Wah, nggak kerasa nih kita udah sampai ke penghujung acara aja. Padahal rasanya baru sebentar ya. Iya nih, pada episode kali ini pembahasan kita udah dapat banyak banget pengetahuan baru yang pastinya sangat berguna bagi kita dan tentunya didapatkan dari sumber yang langsung, pastinya sangat terpercaya. Ya dong, siapa lagi kalau bukan para dokter muda kebanggaan kita semua ini? Ada Dr. Chais, Dr. Evelyn, dan Dr. Brigita. Kami mengucapkan terima kasih karena telah sudah bersedia untuk meluangkan waktu demi menghadiri acara podcast kami dan membagikan ilmu penting yang kalian miliki. Sekali lagi, terima kasih ya, dokter. Sama-sama, Rinhani. Kami bertiga juga berterima kasih karena sudah diundang ke acara podcast ini untuk membagikan pengetahuan baik yang kami miliki. Wah, terima kasih kembali Bu Dokter sekalian. Dan karena waktu kita miliki sudah hampir habis, maka sekian acara ini kami akhiri. Terima kasih kepada para penonton yang senantiasa menyaksikan podcast Cobe ini. Nah, saya Hanisha Kailin. Dan saya Orida, bersama para bintang tamu dan kru. Kami pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye.